Oke, selamat pagi untuk anak-anak kelas 8 ini ya. Video ini untuk anak-anak kelas 8. Pertemuan pertama kita akan berbicara tentang gerak. Untuk pengertiannya apa dimaksud gerak, jarak, perpindahan, relatif, semua tidak akan Bapak dituliskan di video ini karena Bapak sudah kirimkan PDF-nya kepada kalian di Google Classroom. Nah, di gerak itu adalah perubahan posisi atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau di posisi awalnya dia berjalan, posisi akhirnya itu namanya bergerak. Ya, posisi awal itu disebut dengan titik acuan. Posisi awal itu disebut dengan titik acuan. Pada prinsipnya ada dua gerak itu, satu gerak relatif, satu gerak semu. Satu gerak relatif, satu gerak semu. Saya mulai dari gerak semu. Gerak semu itu adalah benda itu seolah-olah bergerak tapi sebenarnya diam. Ingat, benda itu seolah-olah bergerak tapi sebenarnya diam. Contohnya bagaimana? Kalau kita di dalam bus atau kita di dalam mobil sedang berjalan, coba kamu lihat pohon-pohon sebelah kiri kanan, dia seolah-olah bergerak. Ya, itu disebut dengan gerak semu. Coba nanti suatu saat kamu jalan-jalan, kamu perhatikan itu. Kemudian kalau gerak relatif itu tergantung sudut pandangnya, siapa yang melihat, atau tergantung pada titik acuannya. Saya contohkan misalnya, saya dengan misalnya satu orang anak, sebut saja namanya Messi misalnya begitu ya. Saya dan Messi sama-sama ingin berangkat ke Medan naik Intra, mobil Intra. Messi diantar oleh orang tuanya. Nah, ketika bus Intranya sudah jalan, maka orang tua Messi yang tinggal di terminal melihat kalau saya dan Messi dan juga bus Intranya bergerak, ya. Itu tergantung menurut orang tua daripada si Messi. Kemudian kalau antara saya dengan Messi bersama-sama dalam bus Intra, kalau saya melihat Messi kan diam di tempat duduknya, Messi juga melihat saya diam di tempat duduk saya. Jadi itu relatif, itu yang dimaksud dengan gerak relatif. Oke? Nah, ada 4 unsur yang harus kita pelajari di pembahasan gerak itu. Yang pertama, jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan. Di video pertama ini saya akan bahas mengenai jarak dan perpindahan. Apa itu jarak? Jarak itu adalah panjang semua lintasan yang dilalui. Jarak itu disimbolkan dengan S, juga satuannya meter. Nah, jarak disimbolkan dengan S, satuannya meter. Contoh yang pertama adalah kalau posisi awalnya ada di A, akhirnya ada di B, dia berjalan dari A ke B sepanjang 100 meter, maka jaraknya ya 100 meter, ya. Jaraknya adalah 100 meter. Panjang lintasannya adalah 100 meter. Kemudian kalau contoh kedua, dia berjalan dari A menuju B, kemudian menuju C, balik lagi ke C. Berarti tadi jarak kita adalah panjang total lintasan. Berarti A ke B adalah 100 meter, kemudian B ke C 20 meter. Jumlahkan 100 meter tambah 20 meter adalah 120 meter. Itulah jarak yang dilalui. Kemudian apa bedanya dengan perpindahan? Perpindahan itu adalah panjang perubahan posisi. Tentu Bapak tekankan kepada kalian, yang perlu kalian lihat adalah awalnya di mana dan akhirnya di mana, kemudian tarik garis lurus panjang, itulah perpindahannya. Perpindahan juga disimbolkan dengan S, satuannya meter. Tapi bedanya dengan jarak apa? Bedanya kalau perpindahan itu besaran vektor, besaran yang punya nilai dan arah. Pindah kemana? Pindah ke kota Medan, ada arahnya, begitu ya. Jadi tanda panah di atasnya menunjukkan arah. Kalau perpindahan itu lihat posisi awalnya, kemudian lihat akhirnya, tarik garis lurus panjang. Awalnya di sini, akhirnya di sini. Berarti perpindahannya 100 meter. Berarti sama dengan jaraknya. Tapi bagaimana soal nomor 2? Tadi kalau dia di posisi awalnya A, dia berjalan ke B, kemudian ke C. Maka perpindahannya berapa? Perpindahannya adalah, ingat posisi awal dan akhir. Posisi awalnya adalah di A, posisi akhirnya adalah di C. Itu yang perlu kamu lihat. Berarti antara A sampai C. Itulah perpindahannya. Awalnya di A, akhirnya di C. Berapa panjangnya? Itulah perpindahannya. Kalau tadi A ke B adalah 100, B ke C 20, berarti sisanya ini adalah tinggal 80 meter. Berarti perpindahannya adalah 80 meter. Bagaimana kalau kondisi soalnya begini? A ke B, katakan tadi panjangnya adalah 100 meter. Ya, 100 meter. Dia dari A ke B, balik lagi ke A. Awalnya di A, akhirnya juga di A. Adakah perpindahannya? Tidak. Akhirnya perpindahannya adalah 0. Perhatikan, lihat posisi awalnya, lihat posisi akhirnya. Dua soal mengenai
soal yang ini, ya, yang pertama tadi di sini udah dapat ya. Tapi kalau sih jaraknya berapa Pak? Awal dari A, pergi ke B, akhirnya balik lagi ke A. Jaraknya berarti jumlahkan 100 tambah 100, tapi perpindahannya sama dengan 0. Posisi awalnya ada di sini, katakan di titik A, posisi akhirnya yang di titik B, posisi akhirnya di titik C. Lintasan yang dilalui harus dari sini ya, dia akan dari A ke B, kemudian B ke C, begitu. A ke B adalah 3 meter, kemudian B ke C adalah 4 meter. Kalau ditanya berarti jaraknya berapa? Panjangkan lintasannya. A ke B 3 meter ditambah 4 meter, berarti jaraknya adalah 7 meter. Sementara perpindahannya, ingat tadi posisi awalnya di mana? Di sini. Akhirnya di mana? Tarik garis lurus panjang. Nah, itulah dari persamaannya didalaman apa? Ini hipotenusa atau sisi miring. Nah, masih ingatkah Pythagoras? Kalau kamu nanti menemukan soal yang seperti ini, maka untuk mencari AC adalah akar dari A B pangkat 2 ditambah B C pangkat 2. Jika kamu ketemu soal seperti ini ya, AB pangkat 2 adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 4 kuadrat dalam akar berarti sama dengan 9 ditambah 16, ini 25. Akar 25 adalah 5 meter. Jadi perpindahannya adalah 5 meter. Berikut ya video tentang gerak yang pertama. Kita akan lanjutkan video-video berikutnya. Terima kasih, semoga kalian mengerti. Satu yang Bapak katakan, tanya jika kamu tidak paham. Salam sehat, salam fisika, Tuhan memberkati.